di sisa waktu kita hari ini bisa kalian gunakan untuk ngerjain tugas 8. Nah, jadi tugas 8 itu adalah yang pertama memindahkan penelitian yang relevan ke bab 2. Jadi udah tadi variabel-variabel lalu materinya gitu kan. Kalian kan pasti di bab 2 kan isinya variabel bebas, variabel terikat, lalu materinya gitu kan, misalnya kalau materi. Lalu di bawahnya masukin penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan bedanya dengan yang di atas tadi, kalian tambahkan persamaan dan perbedaan. Nah, mau nanti, Bu, bolehkah persamaan perbedaannya di ujung? Boleh, atau per setiap penelitian A, persamaannya apa, perbedaannya apa? Boleh. Mau pakai tabel boleh nggak, Bu? Boleh. Yang nggak boleh itu nggak ada. Nggak ada dikerjain. Nggak ada persamaan perbedaannya, itu yang nggak boleh. Nah, jadi lalu saya ingatkan lagi, saya nggak mau persamaan dan perbedaan itu cuma beda populasi dan sampel. Sebenarnya tuh kalau gini, kalian bisa bilang penelitiannya, perbedaannya dia meneliti di kelas 5, saya meneliti di kelas 3. Itu kan sebenarnya perbedaan dari populasi dan sampel atau perbedaan subjek penelitian. Tapi kan lebih enak gitu kalian nyebutinnya. Kelihatan kalau kalian tuh berpikir gitu. Kadang tuh mahasiswa sumpah males banget, dia bilang persamaan dan perbedaannya berbeda pada sekolah. Ya capek deh gitu kan. Menurut lo ya pasti beda lah. Nah, jadi misalnya kayak gini nih, saya lagi buka punya siapa masih punya Fitrianti kan. Misalnya Aulia, keistimewaan pembelajaran make a match berbantu papan tempel terhadap hasil belajar kognitif. Nah, jadi berarti persamaannya sama-sama pakai papan tempel, pasti. Nah, perbedaannya dia hasil belajar. Lalu tadi Fitri kalau nggak salah keterampilan membaca, tuh kan? Nah, itu bedanya di situ. Jangan hanya dari sekedar cuma beda kelas, beda ini. Sebenarnya banyak hal yang lebih penting, yang lebih menonjol perbedaannya. Gitu kan? Jadi kayak misalnya perbedaan antara Rizky sama Selfie gitu. Misalnya kalian cuma bisa bilang perbedaannya si Rizky rumahnya di sini, Selfie rumahnya di sini. Sebenarnya tuh ada yang lebih menonjol. Ya Rizky laki-laki, Selfie perempuan gitu loh. Nah, jadi mana yang lebih jelas itu dulu yang kamu tonjolkan di persamaan dan perbedaan. Jangan hal-hal yang tidak penting yang kalian tuliskan di situ. Itu biasanya kadang malas banget gitu. Bisa jadi juga karena nanti minggu depan ini kan tugasnya banyak nih, pasti dia jadi males gitu. Itu satu. Jadi memindahkan penelitian yang relevan, jadi nanti di atas sudah nggak ada lagi penelitian yang relevan, dia pindah ke ujung bab 2. Nah, kemudian yang kedua tugasnya adalah menambahkan bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi. Nah, metodologinya tentu PTK. Gak usah ngaco kemana-mana. Kualitatif, R&D, AD, dan lain-lain itu. Jadi, sudah pasti PTK. Nah, mau pengertian PTK-nya terserah kalian mau pakai yang di buku siapapun. Buku Pak Ali kah, Bu Andina kah, Pak Sugiono, Creswell, Ari Kunto, siapapun. Buku siapapun tentang metodologi boleh. Ya, jadi tidak hanya pengertian tapi juga sintaksnya, siklusnya bagaimana. Itu satu. Kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian kalian di mana? Tuliskan. Lalu yang ketiga adalah subjek penelitian. Nah, dibuat lebih, ya subjek penelitiannya adalah siswa kelas berapa di sekolah ini. Bisa lebih detail lagi, misalnya terdiri atas berapa orang, lebih detail lagi berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, kayak gitu kan. Itu yang ketiga adalah subjek penelitian.
Lalu yang keempat itu adalah variabel dan definisi operasional. Nah, variabel udah tau lah ya, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, lalu definisi operasional itu adalah penjelasan spesifik dari variabel kalian. Misalnya, variabel terikatnya adalah hasil belajar. Maka definisi operasionalnya misalnya, hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang dibatasi hanya pada aspek kognitif dan afektif saja. Nah, kayak gitu, spesifik, sesuai sama judul kamu. Misalnya tadi keterampilan membaca punya siapa ya yang ada udah detail banget. Urai, kita coba urai tadi. Mana punya urai. Urai tadi apa? Hasil belajar tapi ya. Hasil belajar. Bukan. Yang pertama tadi saya koreksi siapa? Rizky Amursahi, Bu. Rizky. Oh, Rizky ya. Oke. Ya itulah, saya nih daya ingatnya pendek. Kemampuan menulis. Merasa saya kamu udah ada indikatornya deh. Nah ini. Oke. Nah ini kan. Jadi kan dia ada 7 misalnya kan. Misalnya saya anggap Rizkia tuh mau meneliti cuma 5 gitu. Bu, boleh nggak sih saya kalau mau meneliti cuma 5 aja, Bu? Boleh. Kan misalnya kita ada hal-hal yang penting basicnya itu jelas gitu. Misalnya ada hal-hal yang agak susah untuk dinilai secara daring misalnya. Jadi misalnya dibatasin hanya sampai 5 misalnya. Nah, maka di definisi operasional itu diperjelas bahwa keterampilan menulis permulaan dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis siswa kelas berapa? Kelas 1 ya? Kelas 1, Ibu. Kelas 1 yang hanya dibatasi pada satu. Nah, ini kan agak susah misalnya kamu mau menulis menggunakan alat memegang. Ini kan misalnya susah mau lihatnya. Kalau kita anggap daring ya. Jadi misalnya hanya di kemampuan menjiplak dan menebalkan, menyalin, lalu membuat huruf sambung. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dipilih dari 7 ini misalnya ya. Atau kalau mau semuanya boleh. Jadi keterampilan menulis permulaan dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis siswa kelas 1 yang terdiri atas 7 kompetensi dasar. Ditulisin semua. Nah, gitu. Ya, jadi ingat definisi. Ya, apa Rizky ya? Nggak baik, Ibu. Oke, sip. Ya, jadi ingat definisi operasional itu adalah penjelasan definitif tentang variabel kamu. Nah, jadi sama juga misalnya media papan tempel. Nah, media papan tempel dalam penelitian ini adalah media papan tempel mengenai materi apa, atau media papan tempel yang dikembangkan oleh peneliti khasnya apa, gitu kan? Nah, atau misalnya pakai buku dongeng. Buku dongeng dalam penelitian ini adalah buku dongeng cerita rakyat khas Kalbar. Nah, kayak gitu. Jadi spesifik. Itu untuk definisi operasional. Ya, kalian mau udah pernah bikin proposal lah ya, udah tahu lah definisi operasional mah apa. Itu tadi udah yang keberapa tadi? 4 ya? Udah keempat. Kan metode, lokasi, subjek, lalu variabel dan definisi operasional. Lalu yang kelima itu adalah ya seperti biasa teknik dan alat pengumpul data. Nah,
ini bocoran kalau kalian seminar atau sidang yang paling sering bukan paling sering sih, ada beberapa dosen. Salah satunya saya paling sering tanya, bagaimana cara kamu menjawab perumusan masalah? Mahasiswa kan langsung ngeblank, hah? Gitu. Padahal udah selesai penelitian gitu kan. Nah, rumusan masalah yang pertama ya otomatis misalnya bagaimana kemampuan awal siswa. Kalau kita bicara hasil belajar ya otomatis ya pakai tes gitu kan misalnya. Kalau kita bicara motivasi ya berarti bisa pakai wawancara, bisa pakai lembar observasi, bisa pakai angket gitu kan. Nah, lalu bagaimana yang kedua? Nah, ini adalah salah satu bocoran kalian. Kalau minggu depan nggak ada, ini berarti ngaco gitu kan. Kenapa saya mau rumusan masalahnya seragam? Biar lebih enak saya ngarahin di bab 3-nya. Nah, rumusan masalah kita kan seragam. Nomor 2 itu kan bagaimana proses pembelajarannya. Maka otomatis teknik yang digunakan adalah teknik observasi dan instrumennya adalah lembar observasi. Ya kan? Nah, tinggal nanti yang berbeda itu adalah teknik dan alat pengumpul data untuk menjawab perumusan masalah pertama dan ketiga. Karena itu tergantung sama apa yang kamu teliti. Kalau kamu meneliti keterampilan membaca, ya berarti instrumennya sesuaikan. Kalau kamu mau meneliti tentang pemahaman konsep, ya instrumennya sesuaikan. Itu kan? Alat ukurnya disesuaikan. Misalnya si A mau meneliti tentang berat benda, ya nggak mungkin dong instrumennya disamain penggaris gitu kan, ya otomatis dia timbangan. Nah ini harus buka-buka lagi alat ukur, harusnya pakai apa ya yang benar gitu. Nah jadi untuk yang hasil belajar saya kan kemarin udah ingetin hasil belajar itu minimal 2, kognitif afektif, afektif psikomotorik, kognitif psikomotorik. Nah otomatis instrumennya harus ada 2 itu, menilai mengukur dua-duanya, karena nggak ada ceritanya satu instrumen bisa mengukur dua-duanya gitu. Karena psikomotorik dan afektif tetap aja walaupun sama-sama lembar observasi tapi kan tetap dibedain ya. Nah itu udah yang kelima, teknik dan alat pengumpul data. Dan yang terakhir keenam itu adalah analisis data. Nah, bagaimana kalian menganalisis data? Mengolah data hasil penelitian. Sampai di situ dulu. Nah, jadi karena enaknya PTK adalah saya tidak perlu banyak menjelaskan konsep karena kita adalah campuran dari kuantitatif dan kualitatif. Kalian sudah pernah belajar. Jadi saya lebih ke kalian praktek, lalu kita lihat masalahnya di mana, kesulitannya di mana, di situ kita perbaikin. Daripada kita ngulang-ngulang baik, pusing kan? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas? Mungkin saya terlalu cepat berbicara. Gak ada? Tidak. Bu, saya mau nanya. Boleh. Bu, yang penelitian relevan tuh berarti setelah tinjauan pustaka itu ya, Bu? Bagian terakhir dari tinjauan pustaka, bab 2 paling bawah. Oke. Ada lagi? Udah jelas ya. Jadi ya. Nah, Bu mau tanya, di penelitian relevan di sebelum bab 2 tuh dihapus kalau Bu? Iya, dihapus, pindahin ke bawah. Oh ya, abstraknya gimana, Bu? Iya tetap. Jadi tetap sama persis modelnya kayak gitu, tetap benar-benar kita pindah ke bawah. Jadi tetap nama, tahun, judul, abstrak tetap, lalu ditambahkan persamaan dan perbedaan. Karena kan di situ kita lihat persamaan perbedaannya dari abstraknya kan. Dia PTK, dia R&D, saya PTK gitu kan. Atau mungkin malah persamaannya sama-sama PTK dan sama-sama menggunakan metode yang sama, nah kayak gitu. Ya. Bu. Oke, Bu. Ibu, sama satu lagi.
Berarti tugas kita kan bikin bab 2 sama bab 3 ya, Bu? Yes. Nah, berarti yang bab 3 tuh yang ada poin pengertian, siklus, kemudian lokasi, dan yang bawah-bawah tadi ya, Bu ya? Oh ya, Yes. oke. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Mengenai tugas mungkin belum jelas. Banyak kan mahasiswa mah, Bu, Ibu ngomongnya cepet banget sih, gitu. Oke, kalau nggak ada, berarti udah jelas ya. Jadi cuma mindahin penelitiannya relevan dan ditambah persamaan perbedaan, lalu tambahin bab 3. Jadi minggu depan kita akan lihat kesesuaian bab 3 kalian sama judul. Bab 3 ini kan sebenarnya salah satu nyawa dan salah satu yang paling sering dikorek-korek sama penguji. Saya paling sering kalau ketemu ya, sidang gitu, jarang bab 4 itu belakangan. Biasanya bab 3 dulu tuh. Ini penelitian kamu nih kacau nih gitu. Jadi sebelum kamu ngukur, pasti ditanya dulu nih alat ukurnya nih. Ini alatnya nih kayaknya salah nih gitu kan. Nah, itu yang paling sering di ini. Jadi kita akan lihat nanti bab 3. Oke, kalau gitu berarti saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian.